Sinergi, selamat datang di Sinergi. Siniar kreatif, edukatif, dan ragam gagasan inovatif. Bersama saya Syifa Salma yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelum mulai, aku mau kita absen dulu deh. Hari ini udah berapa kali kalian buka Instagram, TikTok, atau X? Coba diinget-inget dulu. Udah berapa lama kalian habisin waktu untuk scroll FYP hari ini? Nah sobat, di zaman sekarang media sosial itu kan udah kayak nafas kedua kita ya. Tapi sobat sadar gak sih, banyak fenomena yang bikin kita ulus dada nih sekarang ini. Mulai dari perang komentar, cyberbullying, flexing atau pamer barang yang sampai bikin kita minder sendiri, atau FOMO ikut-ikutan tren di media sosial, dan bahkan ada juga yang penyebaran hoaks yang berujung ke ranah hukum. Nah, supaya jempol sobat-sobat di rumah ini nggak membawa petaka ya, supaya kita membawa keberkahan, hari ini kita akan membedah tuntas gimana cara menjadi siswa yang bijak dan cerdas menggunakan media sosial. Kebetulan banget di studio ini sudah ada bintang tamu spesial kita, yaitu Bapak Fajar Madatama, SPSI. Beliau ini guru BK kebanggaan kita semua. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Sebelumnya terima kasih aku ucapkan karena Bapak sudah menyempatkan hadir di studio pada hari ini. Pembicaraan kita pada hari ini tuh kita mau bahas tentang jempolmu harimaumu bijak bersosial media di usia remaja. Karena kan kayak yang kita tahu zaman sekarang itu anak-anak seusia aku ya, anak-anak remaja, siswa-siswa itu lagi aktif-aktifnya, lagi kreatif-kreatifnya di media sosial, benar? Oke, kalau gitu kayaknya langsung aja kali ya Pak. Boleh. Aku pengen langsung masuk ke inti pembahasannya. Nih, pertama karena Bapak guru BK, jadi aku mau Bapak menjawab dari kacamata guru BK Bapak. Sebenarnya fenomena psikologis apa yang dialami sama siswa-siswa yang terlalu aktif atau terlalu ekspresif di media sosial? Baik. Kalau untuk secara psikologis dari kacamata saya, untuk remaja itu sudah pada umumnya dalam proses pencarian jati diri. Jadi adanya rasa ingin diakui, ada rasa ingin dimengerti. Kebetulan di era teknologi ini ya media sosial memberikan begitu banyak ruang buat remaja-remaja dalam pencarian teknologi. Jadi ya mau tidak mau nih untuk para remaja meluangkan banyak waktunya di media sosial karena menurut mereka pencarian jati diri banyak didukung oleh sosial media. Iya benar, kayak dilihat orang-orang. Kayak contohnya ini deh, flexing gitu-gitu ya Pak. Dia mau mencari apa ya, perhatian dari orang biar dipuji. Nah tapi menurut Bapak sebenarnya kayak gitu tuh baik atau justru buruk? Kalau dari penilaian saya kurang baik. Kenapa? Itu kan teori dunia tidak nyata di sosial media. Pada kenyataannya di dunia nyata ini ya belum tentu seperti itu. Iya benar-benar. Selanjutnya Bapak ini kan seorang guru BK ya, balik lagi Bapak ini guru BK dan Bapak juga orang tua kan? Yes, Bapak pasti pernah menegur anak murid Bapak atau bahkan anak Bapak mengenai penggunaan media sosial. Nah saat menegur itu pasti ya Pak, karena kan kita membahas yang seumuran saya juga. Pernah nih saya mikir kayak jempol-jempol saya, handphone saya, itu kan hak saya. Itu kan, menurut Bapak pemikiran seperti itu tuh bagus atau sebenarnya harus dihindari? Kalau untuk pemikiran seperti itu menurut saya kurang bijak. Kalau memang ada seperti handphone milik sendiri, akun milik pribadi, tetapi apa yang digunakan itu kan ternyata bukan semata-mata untuk pribadi. Contoh, kalau handphone sewaktu-waktu bisa kita pinjamkan ke teman. Sepribadi-pribadinya kalau bisa dipinjam teman, maka teman bisa melakukan apa aja dengan handphone. Begitu juga dengan akun. Akun kita itu yang melihat begitu banyak orang. Mereka bisa aja ada yang kurang bijak juga menyalahgunakan dari akun kita, apa yang kita upload, apa yang ada di akun kita lah. Kan bisa disalahgunakan juga. Maka kurang bijak juga kalau dinyatakan bahwasanya handphone saya, akun-akun saya tidak bisa seperti itu. Berarti ya balik lagi ya Pak, kita harus benar-benar bijak. Terus ini tuh jejak digital, benar kan Pak? Jejak digital. Jadi apa yang kita posting itu akan berpengaruh besar di masa depan kita juga. Nah, selanjutnya aku mau tahu tentang etika. Ya, mungkin kan tadi aku udah bilang anak-anak sekarang tuh lagi kreatif-kreatif banget, lagi aktif-aktif banget di media sosial kayak nyiptain tren-tren. Nah, sebenarnya ada nggak sih etika tertulis atau etika dasar yang sebenarnya tuh sering kita lupakan gitu?
Kalau etika tertulis mungkin lebih cenderungnya ke Undang-Undang ITE ya. Tetapi kalau secara dasar itu ya gimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita makan, kan semua sebenarnya sudah ada tata caranya. Itu termasuk juga di sosial media. Kalau apa yang kita tampilkan agar dilihat orang ternyata memang tidak sesuai menurut aturan, maka ya tidak boleh juga. Contoh, apabila kita berkata-kata kasar, mungkin merasa ini sudah biasa kok saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sama teman gitu ya. Tapi pada saat di dunia maya ini kan siapa saja bisa lihat. Contoh kalau orang tua atau bahkan saya guru, kok ada siswa saya seperti ini, maka kan jadi tidak baik. Nanti juga ini ya Pak, kayak misalkan kita punya anak, nanti anak kita bakal ngeliat guru kayak kita tuh gimana. Makanya sobat-sobat di rumah juga harus hati-hati banget, jangan asal posting jempolmu harimaumu, balik lagi. Nah sekarang mengenai cyberbullying, Bapak kan waktu itu kita anak sekolah-sekolah di Tangsel juga udah pernah nonton tuh film cyberbullying. Nah kadang ada siswa yang emang niatnya tuh cuma bercanda aja, kayak ngeposting, misalkan aku ngeposting video atau foto aku, terus ada teman aku bilang jelek dah, itu tuh bercanda, tapi tiba-tiba ada teman lain yang malah menyeriuskan hal itu dan malah benar-benar menjadi cyberbullying. Nah kalau kayak gitu tuh sebenarnya gimana cara kita bedain mana yang memang bercandaan batas wajar sama bercandaan yang memang udah masuk perundungan siber? Baik. Jadi kalau untuk perundungan atau bercanda, jadi bisa dilihat dari efek. Contoh, kalau kita bercanda, saya merasa senang, ternyata yang saya bercandakan tidak merasa senang, itu bukan bercanda. Kalau bercanda itu, saya senang, yang saya candakan juga senang. Namanya bercanda. Cuman kalau lawan atau orang yang saya candakan merasa tidak nyaman, maka itu bukan candaan lagi. Oke. Gitu. Berarti perundungan, pembulian itu masuknya kalau misalkan bisa kita bilang si korban lah ya, si korban ini merasa terluka, itu baru disebut perundungan. Oh, tapi kalau misalkan udah terlanjur nih, misalkan terjadi perundungan siber gitu, sebenarnya apa yang harus kita lakuin? Karena kan awalnya nih kita cuma sama teman kita oke, tiba-tiba ada orang lain ikut campur dan karena kita nggak terlalu deket, jadi ngerasa kayaknya kamu nggak perlu kayak gitu deh. Balik lagi, kita juga harus membatasi mana sih yang bisa memicu bahwa teman-teman atau orang lain itu ya bisa menambah ketidaknyamanan kita dalam bercanda atau bersosial media. Kemudian kita juga harus tahu batasan-batasan, di mana misal kita dengan 3 orang teman kita, berarti kita berempat, kemudian mencandakan orang yang hanya cuma 1. Dalam jumlah saja, yang 1 itu bisa menjadi korban. Iya, udah kalah nih. Seperti itu. Jadi kita lihat juga. Kemudian ada lagi juga, mungkin menurut kita candaan, tapi bisa dibilang setiap 5 menit kita candain, setiap 5 menit kita candain. Ya menurut saya juga nggak akan nyaman juga candaan itu. Nah maka jatuhnya jadinya bully. Karena si orangnya juga bakal ngerasa nggak nyaman ya. Nah kalau mengenai flexing banget, tau flexing? Iya. Apa? Flexing itu apa? Apa? Pamer, bener. Jadi pamer di media sosial ini sekarang lagi marak banget. Kadang ada yang ngelihat, apalagi nih ya sekarang kita itu anak-anak seumuran saya itu lagi bener-bener ngikutin artis, penyanyi, selebgram, atau bahkan K-pop. Nah, melihat mereka di sosial media itu kadang bikin kita minder, insecure. Dan ada juga yang menanggapinya dengan kayak aku harus kayak dia. Jadi kita benar-benar mengusahakan. Contoh gampangnya handphone, Pak. Zaman sekarang kan bisa dibilang handphone itu standarnya kayak cukup tinggi dan itu bukan barang yang murah. Cuma di zaman sekarang kayak kalau nggak pakai handphone itu tuh kayak kurang gitu, kayak nggak ditemenin. Dan aku pernah, Pak. Aku cerita sedikit ya Pak. Jadi waktu itu aku pernah ada acara di luar sekolah. Itu aku ketemu sama teman-teman dari sekolah lain. Terus pas aku di acara itu, kita membuat kelompok. Nah karena aku dan beberapa teman aku itu handphonenya tidak seperti mereka, ada yang nggak mau berteman sama aku. Nah kalau kayak gitu tuh
gimana cara supaya kesehatan mental kita tuh bisa terjaga sama hal itu tuh. Jadi seperti ini, kembali ke diri kita dulu. Kalau kita merubah orang lain akan jauh lebih sulit ketimbang kita merubah diri kita sendiri. Iya, benar. Maka ekspektasi atau cara berpikir kita harus kita sesuaikan dengan diri kita. Kalau di diri kita menuruti apa yang kita mau, mungkin apa aja juga kita mau. Handphone yang mahal, mobil yang mahal, dan lain sebagainya. Tetapi kembali ke diri kita, sejauh mana kita merasa nyaman. Nyaman itu dalam segala hal. Entah dari HP, dari nominalnya, atau dari bentuknya, atau fiturnya, dan segala macamnya. Termasuk mungkin dari pakaian, dari harganya, dari warnanya, dan lain sebagainya. Itu kan kita punya kenyamanan tersendiri. Balik dulu ke diri kita. Kalau ternyata dalam keseharian kita tidak sesuai dengan teman-teman yang lain atau kelompok, ya balik lagi. Kita pertahankan dengan karakter kita sendiri nih. Gitu. Kalau memang kita mempunyai segini mindset atau cara berpikir kita, ya sudah emang sampai di sini saja. Jadi dan bergaul dengan teman-teman yang lain itu seperlunya saja. Selebihnya ya tidak perlu dekat-dekat sama teman-teman. Paham sih maksudnya. Maksud Bapak tuh mungkin kayak kita kadang bergaul tapi kita memaksakan misalkan aku sebenarnya berteman sama B, jadi satu grup sama si B, tapi aku pengen juga bergabung ke si A. Nah di si A ini tuh beda level lah. Terus aku kayak gak usah lah aku mengusahakan biar sama kayak level si A. Cukup sama yang B aja. Berarti balik lagi kita bener-bener harus tahu batasan. Nah kalau gitu aku mau bahas tentang screen time. Jadi waktu itu aku tuh pernah Pak. Jujur ya, aku pernah bisa dibilang kecanduan sama handphone. Jadi waktu itu aku bangun tidur, aku langsung kayak gini. Kayak aku kecanduan scroll sih. Aku waktu itu bener-bener masih setengah sadar, aku kayak gini. Tapi pas aku bangun, gak ada HP-nya. Nah menurut Bapak kalau kayak gitu tuh, gimana cara kita bedain yang parah sama yang masih batas wajar lah. Dan mana yang udah bener-bener mengganggu keseharian kita. Baik. Jadi kalau screen time itu sebenarnya menurut saya tidak semua orang langsung ke tahap yang seperti itu. Mungkin diawali cuma 5 menit, kemudian meningkat menjadi 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Maka itu menjadi suatu kebiasaan. Maka cara mengembalikannya pun sama. Kalau dari yang sekarang sudah 30 menit, kategorinya sudah parah nih. Sampai mungkin gesturnya pun sudah di luar kontrol gitu kan. Ya, tetap kembalikan. Mungkin yang darinya 3 jam, kemudian menjadi cukup 2 jam. Dengan cara apa ya? Mungkin dengan cara pasang alarm. Kemudian menjadi 1 jam, kemudian menjadi 30 menit, menjadi 5 menit, kemudian menjadi bahkan mungkin tidak sama sekali. Kecuali memang ada keperluan, misalkan keperluan sekolah. Kemudian ditambah juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang sudah bisa dipastikan tidak perlu menggunakan handphone. Contohnya kalau laki-laki misalkan main futsal kan nggak menggunakan handphone. Mungkin yang perempuan apa? Ya, memasak. Nah, memasak mungkin ada yang pakai handphone, ada yang nggak. Tapi kan ya pilih yang nggak pakai handphone. Maka itu bisa mengurangi dari screen time tadi. Oke, berarti itu kita harus sedikit demi sedikit lah menjauhi handphone. Kita harus ngasih jarak sama handphone karena kalau udah kecanduan itu udah parah banget ya Pak. Tapi sebenarnya kalau kecanduan itu dampaknya apa lagi sih Pak? Selain mungkin gestur, ada lagi apa lagi tuh Pak? Ada namanya menjauh dari dunia nyata, sosial. Biasa main sama teman karena asik dengan handphone, dengan screen-nya yang sudah begitu lama ya, nanti temannya ditinggal. Kemudian aktivitas fisik. Maka bisa jadi bisa ditinggalkan. Harusnya bergerak, ini cuma duduk atau bahkan mungkin rebahan. Aktivitas fisiknya jauh ditinggal. Kemudian mata. Mata yang harusnya cuma dipergunakan misal 30 menit kemudian harus istirahat. Karena sampai 3 jam mata tidak diberikan istirahat, maka pasti ada efeknya di mata. Belum lagi mungkin kalau tidak ada wifi harus pakai kuota. Berapa kuota yang harus dihabiskan? Kuota itu nggak mungkin nggak beli. Jadi kan ada keuangan juga yang merasa terganggu. Kalau perlu nanti ditambahkan dengan sharing ke orang yang lebih mengerti atau yang orang tua atau mungkin guru. Gimana solusi-solusi yang harus dilakukan? Mungkin kan setiap orang cara mengembalikan
ke posisi normal sulit. Nah, coba sharing. Berarti BK siap membantu ya Pak? Sudah pasti. Okay. Nah, kita balik lagi. Tadi kita di awal udah sempat ngebahas jejak digital. Nah, anak-anak SMK kan pastinya setelah PKL deh, PKL. Tapi jangan jauh-jauh PKL. Semua anak, semua pelajar pasti setelah lulus akan daftar kerja. Nah, saat daftar kerja itu kan pasti akan melalui interview, terus melalui banyak tes lah. Saat mereka di interview itu pasti kan HRD. HRD itu akan melihat jejak digital. Betul. Nah, sebenarnya jejak digital itu jadi poin penting atau kayak ya udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya tuh gimana tuh Pak? Kalau untuk zaman sekarang, untuk saat ini digital itu sudah jelas. Untuk dasarnya seorang HRD atau perusahaan merekrut SDM atau karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaannya. Tetapi misal kalau ada karyawan yang ternyata sudah begitu parah kecanduan dari handphone atau sosial media, maka jam istirahatnya akan terganggu. Maka performa atau daya kerjanya di perusahaan pada saat jam kerja juga pasti akan terganggu. Belum lagi dari segi fisik yang tadi sempat saya sampaikan, dia tidak terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik. Maka pada saat bekerja juga gampang lelah, gampang mengantuk, atau bahkan sedikit-sedikit lapar. Pusing, gitu. karena main HP terus. Iya, jadi seorang HRD untuk saat ini ya banyak yang melakukan jejak digital karena jangan sampai karyawan yang direkrut itu akhirnya bermasalah. Gitu. Karena secara tidak langsung, kalau menurut aku ya, secara nggak langsung jejak digital itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Misalnya dari apa yang kita posting, apa yang kita like, itu kan menunjukkan kayak apa yang kita suka. Dan makanya kita harus baik-baik dengan memposting, like atau repost. Mungkin kan Gen Z lagi seneng-seneng yang nge-repost, kan Pak? Iya. Nah, kalau kita balik lagi ke cyberbullying. Misalnya ada anak yang sudah terlanjur menjadi korban cyberbullying. Sebenarnya apa yang harus dia lakuin untuk pertama kali? Karena aku pernah nemuin dia tuh bingung, dia nggak tahu harus gimana, dia hopeless gitu, dia nggak bener-bener, bahkan untuk ketemu orang aja dia takut, karena dia takut, malu lah Pak. Dan kalau memang itu kejadian, apakah BK siap untuk membantu? Sudah jelas dalam hal cyberbullying itu kita juga sudah mengedukasi. Bahkan sebelum adanya kejadian-kejadian ini. Tapi kalau memang sudah terlanjur, sudah adanya kejadian, maka anak atau pemilik akun harus sadar. Satu, harus memiliki bukti. Yang paling mudah kan screenshot. Screenshot. Apa sih yang dirasa membuat dirinya itu ngerasa menjadi korban bullying? Screenshot. Kemudian batasi aktivitas dengan media sosial tersebut. Karena kalau kita masih intens untuk melihat media sosial, otomatis kita tahu dong, kita sedang dibully. Kemudian diminimalisir adanya orang-orang atau pelaku-pelaku bullying terhadap kita dengan cara apa? Mungkin diblokir. Kalau sudah diblokir kan harusnya tidak bisa mengirim pesan dan lain-lain gitu ya. Kemudian bisa melakukan tahap selanjutnya, berbicara atau sharing ke orang yang lebih dewasa. Bisa kakak, mungkin tetangga, om, bahkan mungkin harusnya orang tua yang memang yang paling bertanggung jawab. Kalau pada di sekolah boleh wali kelas, bahkan ya ada di ruang BK memang untuk bisa penyelesaiannya. Kalau memang masih belum bisa, masih bisa tahap proses selanjutnya, bisa ke pihak yang berwajib misalkan. Nah, tapi Pak, kadang dari teman-teman aku ini kan misalkan aku ngasih solusi, ya udah coba aja ngomong ke BK, tapi kadang dia tuh suka takut atau ngerasa kayak percuma, ke BK juga nggak akan dikerjain. Nah kayak gitu, sebagai guru BK, tanggapan Bapak gimana? Kalau memang seperti itu, baiknya orang lain terdekat dari si korban adalah coba menyelamatkan dengan cara apa? Korek atau cari informasi sebanyak-banyaknya perihal korban. Kemudian temannya inilah yang menyampaikan ke orang lain, misalkan ke guru BK. Mungkin sudah menjadi korban, sudah bingung misalkan dia ketemu orang aja sulit, apalagi ketemu guru BK. Ada baiknya ya temannya
yang berada di lingkungan terdekatnya sampaikan bahwasanya ada temannya ini sedang mengalami menjadi korban bullying, sudah sampai seperti apa, sejauh mana dan semacamnya. Nah, nanti guru BK akan melakukan suatu proses. Kalaupun ternyata guru BK tidak melakukan hal-hal sesuai dengan pemikirannya, kan bisa ditindaklanjuti, misalkan ke wakil kepala sekolah, soalnya kepala sekolah. Rata-rata yang saya temui, mereka tuh justru takut ke BK atau bahkan kayak ngerasa, maaf ya Pak, mereka tuh ngerasa BK itu nggak berguna kadang. Terus kadang nih kita dibully, terus pas kita mau ngelapor ke BK atau jangan ke BK ke teman-teman kita tuh justru malah takut semakin dibully. Karena kayak, kok lu ngaduan sih gitu Pak. Itu benar-benar ketakutan teman-teman saya yang pernah saya temuin. Baik. Fenomenanya memang seperti itu ya. Kalau kita coba menyelesaikan dengan cara sharing atau berbagi dengan orang lain, jatuhnya cemen sih gitu aja, ngadu-ngadu gitu kan. Bahkan yang ngadu mungkin malah mendapatkan hukuman, sehingga si yang menginformasikan atau korban tadi makin jauh lebih parah bullyingnya ya. Tapi itulah suatu resiko yang dialami. Contoh, kalau saya boleh contohkan di hal lain. Kalau ada siswa atau orang sakit, kemudian nggak suka pahit. Padahal sakit itu kan harus minum obat. Obat itu kan pahit. Tapi apakah obat tidak diminum? Tetap harus diminum walaupun itu pahit sehingga bisa sembuh. Orang sakit bagaimana mau makan? Ngapa-ngapain juga nggak enak. Tapi makan itu yang membuat dirinya bisa pulih atau sehat kembali. Maka mau nggak mau makan. Nah, korban bullying juga bisa diibaratkan seperti itu. Kalau tidak melakukan apa-apa ya bisa jauh lebih parah. Kalau melakukan suatu proses agar bullying ini selesai, walaupun itu akhirnya dirasa kok tambah parah ya. Tapi itu suatu bentuk proses ke arah yang lebih baik. Agar ada perubahan, bahkan mengembalikan lagi seperti sebelumnya. Berarti ya memang kalau misalkan kita jadi korban bullying itu kita jangan diem aja. Kita harus, kalau misalkan nih sobat-sobat di rumah ngerasain apa yang aku sebutkan tadi, ya udah kita coba untuk berani. Karena walaupun nantinya kita akan mungkin ketakutan di kepala kita kayak kita takut akan semakin dibully, dan seperti kata Bapak tadi, itu adalah proses. Walaupun kita harus ngelewatin itu, pada akhirnya kita akan bisa bangkit dari situ. Oke, pembahasan tadi udah benar-benar membuka mata banget, membuka pikiran. Tapi sebelum benar-benar aku tutup, aku mau dengar closing statement dulu dari Bapak untuk sobat-sobat sinergi di rumah, supaya sobat-sobat tuh bisa menggunakan jempolnya untuk hal-hal yang baik demi masa depannya nanti. Oke. Baik, statement closingnya, tangan kita, handphone kita, akun kita milik kita. Tetapi ingat, apa yang kita lakukan pasti berdampak. Kemudian cyberbullying ada suatu kejahatan yang bisa masuk ranah hukum atau kepolisian, maka berhati-hati dalam setiap tindakan, baik itu terhadap teman dekat, ataupun orang-orang di lingkungan sekitar kita. Gitu. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi, benar-benar terima kasih sudah mau hadir di episode Sinergi hari ini. Nah, berarti Sobat Sinergi, menggunakan media sosial itu bisa dibilang kayak mengendarai motor. Kita harus tahu kapan kita harus ngerem, kapan kita harus berhenti, dan kita juga harus tahu tujuannya. Karena nih, mungkin sobat-sobat di rumah mikir kayak, lah, saya mah naik motor juga nggak tahu tujuan juga jadi. Tapi kan walaupun kayak gitu tetap ada tujuan akhirnya ya Pak. Jadi kita balik lagi benar-benar harus bijak dalam menggunakan sosial media, apalagi jejak digital. Karena jejak digital itu mau sampai 10 tahun, 20 tahun itu akan tetap bisa diakses walaupun sudah kita hapus. Oke, terima kasih Bapak buat insight-nya hari ini, buat pencerahannya hari ini untuk sobat-sobat juga. Terima kasih juga untuk sobat-sobat yang sudah nonton, yang sudah mau membersamai kita hari ini. Saya Syifa Salma, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Sinergi berikutnya. Stay safe, stay smart, and be wise netizen. Bye-bye!